Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru nonton video ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk mensubscribe ya channel Aslamku ini, channel seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman kita semua. Dan semoga saja kita lekas diberikan kesembuhan 100% normal seperti dulu, seperti sedia kala ya. Jadi di video kali ini seperti biasa saya ingin bercerita ya tentang pastinya tentang asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya mungkin yang sedang parah ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang bisa membuat kita itu membaik lebih cepat ya. Itu hal apa saja sih? Halnya itu apa saja biar kita itu penderita asam lambung itu cepat ya, dari parah mungkin dari 10% cepat ke 50% dan bahkan cepat ke 75% ke 90% itu cepat ya. Jadi nggak lama-lama banget, mungkin ya perlu beberapa bulan ya. Jadi gini, awal itu yang perlu diterapkan apa dulu? Pasti kalian udah tahu ya. Apa? Yaitu 3P. Ini pola makan, pola pikir, pola hidup. Itu semuanya kalian perbaiki dulu, semuanya kalian pelajari dulu, kalian terapkan dulu di kehidupan kalian. Kalau nanti sudah bisa, kalian harus bisa. Meskipun mas saya masih susah ini pola makan, saya masih suka yang makan pedas-pedas, yang makan yang coklat lah, makan es lah, minum es lah, minum kopi lah, rokok lah. Itu kalau kalian begitu, jangan harap kalian bisa membaik ya. Itu lupakan aja kalau yang begitu. Dah, ini yang saya bahas di kali ini, yang ingin sembuh, yang ingin cepat membaik. Yang ingin cepat membaik itu harus terapkan pola makan yang baik. Ya, jangan telat makan, terus pokoknya tentang pola makan, makan jangan kebanyakan, terus jaga pantangan, terus makan harus dikunyah sampai halus ya. Jadi memang peraturannya banyak, tapi kalian harus patuh itu kalau ingin sembuh ya. Terus pola pikir juga, pikiran itu jangan ruwet, jangan mikirin hal-hal yang berat dulu. Terus kalau kalian mungkin ada masalah, semua orang pasti ada masalah ya, tapi kita dikondisikan ya. Kalau badan kita tuh lagi begini, lagi asam lambung Kertanjati, kalau kita stres itu asam lambung kita semakin tinggi, semakin buruk ya, bahkan semakin buruk dan memperburuk keadaan asam lambung kita, penyakit kita. Jadi stres itu sangat berpengaruh buat penyembuhan asam lambung Kertanjati ya. Jadi kalian harus diperhatikan, harus dipelajari ya. Terus yang ketiga, pola hidup. Pola hidup ini biasanya yang sering begadang, yang biasanya begadang itu susah banget untuk tidak begadang, itu susah ya pasti. Dan merokok, nah ini pasti ada juga yang lagi nonton, yang lagi sambil ngerokok sambil nonton channel ini, pasti ada ya sambil ngerokok. Oh, masnya buat video Aliata sambil ngerokok, ini pasti ada, pasti kalian pelakunya. Saya dulu juga perokok ya, dan akhirnya saya berhenti dan bisa ya sampai sekarang. Mungkin sudah 1 tahunan saya berhenti merokok sama sekali, saya tidak merokok sama sekali ya. Dulu memang susah banget ya. Kalau gini ya, kalau masalah merokok itu ada juga yang kalau merokok itu nggak ada efeknya gitu ya. Tapi kalau menurut saya, yang sesuai dengan yang saya pernah rasakan, itu merokok bikin munculnya panic attack ya. Kalau mungkin yang tidak ada panic attack mungkin cocok ya, mungkin kemungkinan, tapi lebih baik jangan merokok ya, atau kurangi lah, setidaknya bisa mengurangi setiap harinya itu rokok biasanya 1 bungkus, bisa mengurangi, mungkin dikurangi sedikit-sedikit, nanti lama-lama mungkin 1 hari 1, bahkan 2 hari sekali 1 batang. Itu kalian harus bisa kalau ingin cepat sembuh ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, mas kalau saya itu nggak ngerokok, saya itu malah stres, saya malah nggak bisa konsentrasi. Itu benar, saya dulu juga begitu, tapi itu
menurut saya itu cuma karena terbiasa merokok ya, jadi berpikirannya itu begitu. Kalau nanti kalian udah bisa lepas dari rokok seperti saya ini, malah bahkan saya sekarang merokok itu malah menyebabkan penyakit ya kalau menurut saya. Terus nggak ada gunanya juga. Tanpa rokok pun saya bisa sekarang saya bisa berpikir. Saya dulu tanpa rokok nggak bisa berpikir mau benerin apa. Saya kan biasanya nyervis motor itu kan saya pasti mikir ya. Itu saya sekarang alhamdulillah sudah bisa mikir tanpa merokok ya. Jadi menurut saya itu hanya gimana ya, hanya keterbiasaan kita saja ya, karena merokok itu ya. Terus selanjutnya ngopi ini mungkin ada juga yang sedang sakit asam lambung tapi masih ngopi, itu juga menurut saya harus dihentikan dulu ya, karena itu sangat mengganggu dan bikin menghambat penyembuhan asam lambung Kertaseti ya. Jadi itu 3P yang harus diperhatikan ya. Terus pantangannya apa saja, pedas, kecut, santan ya. Terus buah-buahan seperti durian, kelengkeng, terus salak, pokoknya yang kecut-kecut, yang sifatnya keras itu jangan ya. Dan yang terlalu banyak getah juga itu jangan. Dan kita harus mempelajari apa saja yang nggak boleh, apa saja yang cocok di kita dan yang tidak cocok di kita ya. Kita harus tahu makanan itu, nggak kita kok asal makan. Adanya ini kok, gimana mas kalau adanya cuma ini ya, gimana ya. Kalian pasti bisa mengondisikan diri kalian ya dengan adanya makanan itu kalian harus kalian sendiri yang mengatur ya, karena kalian sedang sakit dan kalian pasti ingin sembuh. Nah itu salah satu contohnya ya, dan salah satu caranya. Saya dulu juga gitu, waktu awal-awal sakit itu saya adanya ya itu, adanya yang pedas, adanya santan, padahal saya sedang sakit. Dan situ saya sakit semakin lama dan akhirnya lama-kelamaan masakannya udah berbeda ya. Istri saya masaknya udah beda, udah nggak kayak dulu waktu saya awal-awal sakit ya. Terus buah juga sering ada pokoknya kita harus kondisikan semuanya sesuai dengan penyakit kita. Asam lambung Kertaseti tidak boleh makan apa aja, terus harus makan apa saja ya. Itu pasti harus ada yang gimana ya, harus ada yang mendukung gitulah. Setidaknya harus ada yang mendukung dari keluarga kita, pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Setidaknya istri atau orang tua ya, itu pasti ada. Dan kita harus memang benar-benar harus niat agar cepat membaik. Kalau 3P ini kalian bener rutin, teliti, disiplin, pasti kalian cepat ya. Apalagi ditambah dengan herbal, dibantu dengan obat, pasti tambah cepat ya. Jadi kalian harus perhatikan semuanya ya. Seperti saya ini, saya dulu nggak tahu apa-apa, awam ya. Saya makan masih sembarangan, pola pikir masih berantakan, semuanya masih berantakan, dan sensasinya semakin banyak. Saya bingung ya di situ ya. Dan saya dikit-dikit mempelajari, saya niatkan untuk mempelajari tentang 3P. Terus penyembuhannya sih bagaimana, saya lihat di YouTube ya. Saya pernah ada sensasi, saya cari di Google dan hasilnya malah tidak di luar asam lambung ya. Jadi saya di situ juga tahu dari YouTube juga. Jangan sering searching di Google ya, itu bisa menghambat penyembuhan kita ya. Jadi itu sih beberapa yang tadi saya sebutkan ya. 3P ini penting bisa agar kita itu lebih cepat membaiknya, itu karena 3P ini ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin 3P-nya masih berantakan, itu masih amburadul ya. Kalian benerin 3P pasti lama-lama akan cepat membaik, pasti. Saya dulu juga begitu, tanpa 3P nggak akan membaik ya, malah gitu-gitu terus, malah sensasi tambah banyak ya. Ini 3P ini utama. Jadi begitu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya.
Jadi terima kasih bagi teman-teman yang baru saja mensubscribe channel Aslampu ini. Jadi semoga saja saya selalu sehat, kalian selalu sehat, saya selalu sehat, bisa bikin video terus buat memotivasi teman-teman semuanya dan memotivasi diri saya sendiri ya, dan menyemangati kalian semuanya ya. Jadi kita di sini saling berjuang, sama-sama berjuang, saling mensupport juga, saling mendoakan juga ya. Dan semoga saja kita semua, termasuk saya juga, kalian juga penderita yang lagi menonton video ini, bahkan yang tidak menonton video ini tuh lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala lagi ya. Jadi tidak ada selambung, tidak ada kesedihan lagi, kita menuju ke kebahagiaan. Oke, jadi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.